سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'du. Yang saya hormati Dewi Najib Hudori, yang punya kesukaan. Pada minggu yang lalu saya pernah bilang ke dengan bahwa saya akan membahas tentang doa sahabat-sahabat, seorang doa setelah Nabi ini. Nabi ini adalah seorang sahabat, orang yang sangat mencintai Rasulullah, orang yang sangat merindukan Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu disebut dengan Nabi ini. Bedanya, kalau seorang sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan pernah bertemu dengan Rasulullah, dia disebut dengan seorang sahabat. Kalau Nabi ini belum tentu, walaupun hidup pada zamannya Rasulullah, tapi belum tentu bertemu dengan Rasulullah. Sama Nabi Salman. Salman ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, orang yang sangat rindu kepada Rasulullah, dan bahkan orang yang sangat mengidolakan Rasulullah sampai berjalan ke Madinah dari rumahnya beliau. Itu tak ketemu dengan Rasulullah dengan menangis karena rindunya dengan Rasulullah. Tapi tak ketemu, maka disebut dengan Nabi itu. Karena memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah nanti saya akan membahas masalah doanya. Ada 4 pagi ini yang berdoa kepada Allah, dan doanya semua dikabulkan oleh Allah. Jadi doanya tadi ini 4-4-nya semuanya dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satu pun yang tidak dikabulkan, semuanya dikabulkan oleh Allah. Tetapi satu ada doa Rasulullah SAW sudah berdoa sangat lama, tapi Allah belum mengabulkan doa. Gimana itu? Adalah ketika Rasulullah meminta dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah ketika berdoa kepada Allah itu berialah berdoa dalam hati, ya Allah, pindahkanlah kiblat ini menjadi Masjidil Haram. Kenapa begitu? Karena ketika mereka menghadap Masjidil Aqsa itu adalah Nasrani. Berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, biarlah kita kiblat di masa yang sama. Maka Rasulullah bersedih, kenapa kiblatnya sama? Maka Rasulullah pun meminta kepada Allah untuk dipindahkan kiblat dari Masjidil Haram dan bukan Masjidil Aqsa. Rasulullah meminta, ya Allah, mohon ya Allah, pindahkanlah kiblat ini, ya Allah, ketika aku menghadap kiblat. Maka tidak pindah, dan Allah memberikan. Bahkan ketika Rasulullah berdoa berkali-kali, bahkan sampai 100 kali berdoa, maka boleh dipindahkan juga. Ada yang Rasulullah yang meminta. Kurangnya apa Rasulullah berdekat dengan Allah? Tapi dipindahkan. Maka Rasulullah tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, pindahkan ke Masjidil Haram, ya Allah. Maka sampai ke 200 hari, maka Allah belum mengabulkannya. Sampai meminta lagi, sampai ke 300 hari meminta, Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah kiblat ini, ya Allah. Maka sampai 300 hari belum dipindahkan juga. Belum dipindahkan. Maka dalam riwayat itu sampai kemudian pada hari 360 hari setahun proses, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kenapa kekasihmu meminta untuk kiblatnya dipindahkan, kau belum memindahkan, wahai Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, aku lebih tahu daripada engkau, dan aku belum memindahkannya, aku lebih tahu daripada engkau. Maka kemudian masih meminta lagi, ya Allah, ya Allah, mohon ya Allah, pindahkanlah ya Allah. Maka sampai ke 460 hari itu masih belum dipindahkan. Maka kemudian Rasulullah karena itu berkata, ini biasanya malaikat Jibril selalu ketemu, nggak ketemu hati ya. Kenapa ya? Maka ketika sampai angka 400 hari kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada
Ya Allah, kenapa Kau belum mengabulkan kekasihmu meminta memindahkan kiblat ini kepadamu ya Allah? Kenapa Aku belum mengabulkannya ya Allah? Maka Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku lebih tahu kepada kekasihku akan memberikan apa. Maka malaikat Jibril pun tidak bisa memberikan apa-apa. Maka kemudian sampai suatu ketika kiblat itu dipindahkan menjadi ke Masjidil Haram, kemudian malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau kangen itu makanannya enggak kepada manusia, kangennya dengan malaikat Jibril. Kalau kita kangen sama Kiai Mujib, jadi kita kopi, kita kangen ketemunya begitu. Kalau sama Kiai Mujib, tapi kalau Rasulullah kangennya dengan malaikat Jibril. Betapa mulianya, betapa tingginya Rasulullah sampai mereka berbicara dengan malaikat Jibril sangat luar biasa. Maka kemudian malaikat Jibril sebelum ketemu Rasulullah, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau belum mengabulkan permintaannya kekasihmu ya Allah? Kekasihmu telah meminta sekian hari dan hampir setahun lebih, tapi Engkau belum mengabulkannya ya Allah. Maka Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku lebih tahu dan aku ingin tahu kekasihku menangis karena rindu kepada Aku. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku sungguh kangen, aku sungguh rindu kekasihku Muhammad. Mereka menangis kepadaku karena meminta kepadaku, wahai Jibril. Itulah yang aku kangenin ketika kekasihku meminta aku dengan menangis karena kerinduannya kepada aku. Bukan karena apa-apa. Ternyata Allah belum memberikannya kepada Rasulullah. Ternyata Allah kangen dan rindu pada kekasihnya menangis untuk meminta kepada Allah. Dan anak-anakku sekalian, kalau kalian semua sholat malam, sholat tahajud, kalau kalian bisa menangis karena kerinduan kepada Allah, itu tanda anak-anakku sekalian menjadi kekasih dan dicintai oleh Allah. Langsung disampaikan begitu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau tahu bahwa aku ini kangen kepada Muhammad untuk meminta kepada aku. Aku kangen kepada Muhammad untuk karena minta kepada aku karena kerinduannya, sehingga inilah aku belum memberikannya kepadanya. Bukannya aku tidak mau memberikannya, aku akan memberikannya, tetapi aku kangen pada kekasihku yang meminta kepada aku. Karena kangennya, jadi Allah itu kadang-kadang tidak memberikan. Itu bukan karena Allah tidak memberi, tidak mengabulkannya, tetapi karena Allah kangen pada kekasihnya. Akhirnya malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah telah mengutusku untuk menyampaikan kepadamu bahwa mulai hari ini kiblatmu adalah Masjidil Haram. Tapi 400 hari lebih meminta. Kalau misalnya anak-anakku sekalian adik-adik santri di sini, kalau misalkan berdoa masih sampai 300 hari harap masuk. Rasulullah saja berdoa sampai setahun juga belum dikabulkan. Jadi kalau anak-anakku sekalian berdoa, ya Allah, kabulkanlah. Kalau masih belum setahun, ya harus bersama Rasulullah saja sampai 460 hari. Tetapi kenapa? Karena Allah rindu permintaannya kekasihnya ini tidak menangis. Makanya anak-anakku sekalian, kalau kalian bisa meminta dengan rindu kepada Allah sampai kalian menangis, itu adalah tandanya kalian adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang mereka bisa meminta dengan menangis. Allah sayang sekali kepada hambanya ketika hambanya rindu kepada Allah, mereka sampai menangis. Allah senang sekali kepada hambanya yang cinta kepada Allah sampai mereka menangis dan meneteskan air mata karena kerinduan dan kecintaan kepada Allah. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mereka termasuk kata hadis, ada wali, ada wali ini dan wali Allah. Wali Allah itu ada dua. Ada seorang wali karena keilmuannya yang sangat luar biasa bagusnya. Tetapi ada juga seorang wali yang ilmu tidak banyak, tapi mereka adalah seorang yang sangat dekat kepada Allah, dan mereka sangat rindu kepada Allah, dan mereka sangat cinta kepada Allah. Dia adalah waliullah bi qalbi. Ini adalah seorang waliullah. Saya pernah bercerita ke anak-anakku sekalian tentang Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang waliullah, tapi waliullah bi ilmi. Tetapi ada seorang budak, tapi mereka ada seorang waliullah bi qalbi, karena cinta yang begitu besar kepada Allah.
ketika Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang paling suka makan bersama-sama dengan seorang temannya, dan Nabi Ibrahim tidak suka dengan makan sendiri. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim tidak punya uang yang biasa makan bareng, maka Nabi Ibrahim kesana kemari cari itu. Di dalam riwayat disebutkan itu mereka berjalan sampai 15 kilo ke arah sebelah kiri rumahnya dan 15 kilo ke arah kanan rumah karena bisa dibunuh. Dan Nabi Ibrahim punya istiqomah yaitu makan tidak mau sendiri pasti ada orang. Maka mereka dibunuh. Tetapi karena kekasih Allah, maka langsunglah ditegur Nabi Ibrahim ini. Ditegur oleh Allah, wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak memintaku? Dan aku pasti akan memberimu kalau engkau memintaku. Kenapa engkau meminjam terlebih dahulu mencari pinjaman kesana kemari untuk makan bersama dengan temanmu? Kenapa engkau tidak meminta kepadaku? Allah menyampaikan, astajib aku, mintalah kepadaku, aku akan pasti memberimu, kata Allah. Maka kemudian ditegur lagi wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak meminta kepadaku? Kenapa engkau mencari ibu? Maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku bukan tidak meminta, ya Allah, tapi aku berusaha terlebih dahulu baru aku meminta kepadamu. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, mintalah kepadaku, baru aku berikan. Kata Allah, mintalah kepadaku, kemudian baru aku mencarinya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku ingin, aku berusaha lebih dulu, baru aku meminta kepadamu. Maka Allah berkata, mintalah kepadaku, maka asli cintaku. Apa perbedaannya? Sama ketika seorang nabi, ketika ada seorang ibu yang begitu cintanya kepada anaknya karena anaknya sangat berbakti pada ibunya, maka ibunya itu sangat berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, anakku nanti ya Allah, aku ingin anakku di surga nanti bersama dengan Musa, ya Allah, kekasihmu ya Allah. Aku sungguh ingin ya Allah, anakku nanti bersama kekasihmu yaitu Nabi Musa ya Allah. Maka gak berapa lama, maka Nabi Musa diutus oleh Allah. Tiba-tiba menemui seorang ibu yang selalu berdoa, ya Allah, aku ingin anakku di surga nanti bersama Nabi Musa. Maka seorang Nabi, kalau namanya Nabi ini Allah berkata langsung merasa ini. Maka kemudian Nabi Musa tiba-tiba menemuilah seorang pemuda di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian pemuda itu begitu Nabi Musa disuruh duduk, wahai Tuhan, karena dia dikenal daripada Nabi Musa, duduklah kau Musa. Maka kemudian duduk di situ, maka kemudian seorang pemuda izin kepada Nabi Musa. Wahai Tuhan, aku ingin menemani ibuku dan aku ingin menyuapi ibuku lebih dahulu. Ternyata mereka seorang anak ini membopong ibunya karena ibunya sedang sakit. Ibunya sedang sakit. Maka sedang sakit, maka ibunya disuapi. Digendong dan sebagainya. Maka Nabi Musa memperhatikan seorang ibu yang mulutnya tidak pernah berhenti untuk berbicara. Maka Nabi Musa bertanya kepada seorang ibu ini, wahai ibu, apa yang kau ucapkan ya Allah? Apa yang kau ucapkan wahai ibu? Aku perhatikan dari tadi mulutmu selalu mengucapkan sesuatu dan mulutmu tidak pernah berhenti wahai ibu. Apa yang kau ucapkan wahai ibu? Maka seorang ibu langsung menyampaikan kepada Nabi Musa. Karena ibu ini tidak tahu dengan itu adalah Nabi Musa, maka menyampaikan, wahai bulan, aku selalu mendoakan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi ahli syurga bersama Nabi Musa. Maka kemudian inilah diturunkan Nabi Musa untuk diminta Allah untuk menemui seorang manusia yang sangat soleh ini. Ternyata apa? Mereka adalah selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku nanti di syurga bersama Nabi Musa. Ternyata Allah menyuruh Nabi Musa untuk menurangi karena doanya orang tersebut. Apa kuncinya? Karena mereka ketika berdoa, kata Allah, orang-orang yang berdoa sebagaimana dalam Al-Quran, kalau engkau meminta sesuatu maka mintalah kepadaku. Maka disunnahkan orang-orang yang berdoa adalah berdoa karena Allah, karena ibadah. Ya Allah, aku berdoa ini karena perintahmu dalam Al-Quran, ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Itu aku. Jadi kalau berdoa kita, ya Allah, aku berdoa karena perintahmu, ya Allah. Sampai Umar bin
bin Khattab itu pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, wahai sahabat-sahabatku, aku sungguh tidak takut bahwa doaku antara dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi aku takut kalau aku berhenti berdoa kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka takut kalau mereka tidak berdoa. Umar bin Khattab kalau berdoa tidak pernah berdoa, ya Allah, Engkau mengabulkan atau tidak? Aku tidak berdoa. Aku takut kalau hidayahmu untuk berdoa untuk berhenti. Ini menggambarkan pada orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang merindukan Allah. Mereka doanya adalah selalu mengingat Allah. Kalau berdoa anak-anakku sekalian, jangan mengingat yang diminta lebih dulu, tapi ingatlah Allah. Kadang-kadang ada orang berdoa, ya Allah, utangku banyak ya Allah. Yang dipikir utangnya 2 juta, tapi kalau Allahnya lupa, gak juga sama sekali. Jangan. Justru ketika meminta sesuatu, ingatlah Allah. Pak Sofyan, handphonenya sampai tak minta boleh kan? Yang diingatkan handphonenya Pak Sofyan. Pak Sofyan nggak diingat sama sekali. Ya Pak Sofyan nggak ngasih, sampai nggak ingat aku ini handphonenya aja, nggak bisa. Sama, apalagi Allah. Allah Maha Tahu. Makanya kalau berdoa, ingatlah Allah dan jangan ingat yang diminta. Misalkan, contoh masih anak muda ya. Kalau misalkan bagi anak-anakku sekalian, kalau mau minta misalnya, ya Allah, jadikanlah putrinya dia itu jadi istriku ya Allah. Kalau minta yang tinggi sekalian, ya Bu Zed, minta sekalian, ya Allah, jadikanlah putrinya dia itu jadi istriku. Maka yang diingatlah, jangan diingat putrinya dia itu, tapi ingatlah Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku mau minta, ya Allah, minta kepadamu, ya Allah, berikanlah kepadaku. Jangan dibayangkan anaknya kiainya dulu. Nanti dengan bayangan lagi dapat bayangannya kok ada mata aslinya kan gitu. Jangan begitu. Sama ketika Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, orang yang sangat rindu kepada Rasulullah, orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni dalam satu riwayat ini, makanya saya pernah bilang kalau saya suruh memilih antara dipanggilnya dari kiai atau Gus, saya akan memilih sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ketika hidupnya mereka tidak diingat, bahkan orang-orang selalu melihat sebelah mata. Karena Uwais Al-Qarni adalah bukan orang yang seorang imam, bukan orang yang kaya, bukan yang terkenal orang yang ahli ibadah, tapi Allah begitu tahu bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat cinta dan rindu kepada Allah dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ketika mau bertemu Rasulullah, Uwais Al-Qarni izin kepada orang tuanya, wahai ibuku, aku sungguh rindu dan kangen bertemu dengan Rasulullah, aku ingin menemuinya. Maka ibunya Uwais Al-Qarni mengatakan apa? Wahai anakku, pergilah kau ke sana, pergilah kau ke sana, temuilah kekasihmu Rasulullah, temuilah. Tapi tolong jangan lama-lama, ibu sedang sakit. Maka benar, Uwais Al-Qarni berjalan kaki menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Sepanjang jalan maka Uwais Al-Qarni merasakan rindu yang sangat besar kepada Rasulullah. Sepanjang jalan Uwais Al-Qarni kangen kepada Rasulullah, dan bahkan dalam riwayat mereka berseorangan yang sangat banyak karena kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Tapi begitu sampai di Madinah, maka bertemulah, kemudian bertemu dengan keluarganya Rasulullah SAW. Disampaikan di sana adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat ada menceritakan ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka ditanya, apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Maka dijawab, Rasulullah sedang bepergian dan Rasulullah sedang berdakwah dan ada di tempat. Maka begitu dibilangi Rasulullah, maka Uwais Al-Qarni menangis. Kenapa menangis? Karena kerinduan yang sangat besar kepada Rasulullah, karena cinta yang sangat besar kepada Rasulullah, maka tidak bisa bertemu dengan kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Maka kemudian bertanya lagi, kapankah Rasulullah akan kembali? Maka dijawab, saya belum tahu kapan Rasulullah akan kembali. Maka kemudian Uwais Al-Qarni menyampaikannya, kalau ibuku sedang sakit, andai kata ibuku tidak sakit, aku akan memperkirakan menemui Rasulullah sampai Rasulullah datang. Tapi karena ibuku sedang sakit, maka aku pergi.
kemudian Rasul Al-Qarni pergi dan pulang, maka menangis sepanjang jalan dari Madinah kepada rumahnya. Begitu menangis maka ditanya oleh ibunya, wahai anakku, apakah kau sudah bertemu dengan kekasihmu? Wahai anakku, apakah kau sudah bertemu dengan orang yang kau cintai Rasulullah kekasihmu? Maka disampaikan kepada Uwais Al-Qarni, wahai ibu, aku belum bertemu dengan Rasulullah dan aku rindu kepadanya ya ibuku. Aku pulang karena aku berbakti kepadamu. Kau saat ibu, maka aku pulang untuk tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka tak berapa lama kemudian Rasulullah pulang, langsunglah malaikat Jibril kasih tahu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tadi ada seorang kekasih, ada seorang yang sangat mencintaimu, ada orang yang sangat rindu kepadamu telah datang ke rumah ini karena mereka berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya sakit, kemudian dia berpamit pulang karena kerinduannya kepadamu. Maka dia pulang karena baktinya kepada orang tua, sehingga mereka pulang dan tidak bertemu denganmu. Apa kata malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah kekasih Allah, dia adalah orang yang sangat rindu kepadamu, orang yang sangat cinta kepadamu. Maka kemudian langsung Rasulullah menyampaikan dan langsung memanggil Umar bin Khattab dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Maka dipanggillah Ali, Umar bin Khattab, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dia adalah orang yang sangat rindu kepada Allah, orang yang sangat rindu kepada Allah. Maka mintalah doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah cinta. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kerinduan kepada Allah dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Sama yang tadi itu ketika kita menyampaikan yang pertama, kenapa Allah sampai belum mengabulkan Rasulullah berdoa? Karena Allah masih menginginkan dan ingin mendengar kekasih yang menangis karena kerinduan kepada Allah. Sama kayak Uwais Al-Qarni, mereka menangis sepanjang jalan karena tidak bertemu dengan Rasulullah pada kekasihnya. Justru karena kerinduannya ini, justru karena cintanya inilah akhirnya Allah menyampaikan dan kembali malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarni mulai saat itu jadi orang yang sangat terkenal, menjadi orang yang sangat soleh dan bergantung dengan dunia lain. Makanya Uwais Al-Qarni terkenal dengan seorang selebriti lagi. Tapi di dunia orang tidak ada yang pernah tahu Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat rindu kepada Allah, orang yang dicintai Allah dan orang yang dicintai Rasulullah tidak pernah tahu. Tetapi begitu Allah menyampaikan kepada Uwais Al-Qarni, menyampaikan kepada malaikat Jibril, maka langsung orang di situ Uwais Al-Qarni menjadi orang yang sangat terkenal, orang yang sangat soleh, doanya yang tidak akan ditolak oleh Allah. Karena Uwais Al-Qarni tahu orang-orang pada datang ke rumahnya, maka Uwais Al-Qarni pergi dari rumahnya karena Uwais Al-Qarni tidak mau disanjung oleh orang-orang di sana. Maka dia pergi dari rumahnya. Setelah orang-orang pada datang, Uwais Al-Qarni mengantar haji. Begitu mengantar haji, Uwais Al-Qarni bukan menjadi orang tamu Allah yang terhormat, tetapi menjaga urutannya para orang-orang yang berhaji. Begitu menjaga urutannya, maka orang memandang sebelah mata. Tapi begitu Rasulullah mengatakan dia adalah selebriti, dia adalah orang yang sangat terkenal di langit, maka langsung saat itu semua mencari Uwais Al-Qarni. Bahkan Uwais Al-Qarni ini bisa memberikan syafaatnya nanti di akhirnya. Al-Qarni bisa memberikan syafaat kayak Rasulullah. Ketika mereka di Siratal Mustaqim, Uwais Al-Qarni bisa menunggu orang-orang di desanya itu untuk dimasukkan dalam syurganya. Mereka berikan syafaat yang sangat besar karena kerinduan dan cintanya kepada Allah. Karena kerinduan dan cintanya yang sangat besar kepada Rasulullah. Makanya anak-anakku sekalian, kenapa dalam surat Al-Ahzab sampai berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat pun bersolat kepada Rasulullah. Saking mulianya Rasulullah. Bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Apalagi Rasulullah tidak ada, maka itulah orang-orang yang akan dicintai oleh Rasulullah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya anak-anakku sekalian, ayo kita sama-sama untuk mencintai Rasulullah. Kalau anak-anakku sekalian sholat, ayo ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan anakku orang yang sendiri.
Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang selalu mencintai-Mu ya Allah, sampai aku kembali kepada-Mu ya Allah. Maka jadikanlah aku orang-orang yang selalu rindu dan cinta kepada-Mu. Anak-anak berdoa harus ingat Allah, ingat berdoa. Kalau jangan nanti yang masih muda-muda kalau minta cewek jangan membayangin ceweknya, tapi bayangkanlah Allah. Bayangkanlah Allah pasti akan diminta. Saya pernah nasihin kepada Pak Sofyan. Pak Sofyan kalau minta ke Allah, kalau minta apa aja minta ke Allah, jangan dibayangin yang diminta. Ternyata Pak Sofyan dibayangin yang minta, akhirnya dapat bayangan yang cuma dapat apa-apanya kan gitu. Dan ini kenapa gambaran tentunya dalam berdoa, maka dalam doa juga Allah memberikan tuntunan. Kalau engkau meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu. Wahai hamba-hambaku. Sama kayak 4 sahabat, 4 nabi ini. Ada Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, kemudian ada Marwah bin Yaman, dan ada Abdullah bin Umar. Ada 4 tabi'in yang berdoa di depan Ka'bah dan semuanya doa dikabulkan oleh Allah SWT. Bahkan Mus'ab bin Zubair ini berdoanya di dalam diriwayatkan di situ. Mereka berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka mereka berdoa, Ya Allah, aku ingin ya Allah suatu ketika aku menjadi seorang gubernur. Maka kemudian doa ini, doanya Mus'ab bin Zubair, dan kemudian berapa tahun kemudian, dan mereka benar-benar menjadi seorang gubernur. Kemudian berdoa yang kedua, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, aku ingin menikahi Sukainah bin Husain. Sukainah ini orang yang paling cantik di sana, orang yang anaknya orang kaya raya, itu paling cantik. Dan mereka berdoa, Ya Allah, jadikanlah Sukainah istriku ya Allah. Maka ternyata berapa tahun kemudian, dan betul seorang tabi'in ini mereka bisa menikahi, yaitu Sukainah bin Husain, dan benar-benar jadi istrinya. Ternyata kaya berhenti di situ. Ternyata Mus'ab bin Zubair mengatakan kepada Allah, Ya Allah, aku ingin menikahi Aisyah bin Talha. Ternyata ini istri kedua. Jadi doanya hanya satu, Ya Allah, jadikanlah Ya Allah Aisyah bin Talha menjadi istriku ya Allah. Padahal mereka tahu bahwa ini adalah pemuda yang bukan pemuda yang kaya, tapi mereka yakin Allah pasti memberikannya. Ternyata Aisyah menjadi istri keduanya. Dia kaya, paling cantiknya diminta. Kemudian Aisyah bin Talha yang paling cantiknya diminta dia istri kedua. Ternyata manut aja. Kalau kuncinya menjadi istri kedua manut, berarti mereka mintanya kepada Allah serius. Kalau mereka gak manut, berarti mereka mintanya gak serius. Saya masukkan ini. Jadi harus di situ. Jadi di sini lah. Kadang-kadang ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikannya kepadanya. Maka akhirnya benar, suatu ketika maka betul-betul seorang Mus'ab bin Zubair ini jadi seorang gubernur di Irak dan bisa menikahi Sukainah dan bisa menikahi Aisyah bin Talha. Tapi ketika meminta mereka tidak membayangkan Aisyahnya. Ketika mereka meminta tidak membayangkan Sukainah, tapi membayangkan ke Allah, Ya Allah, kabulkanlah doaku dan jadikanlah aku gubernur dan aku bisa menikahi Sukainah dan Aisyah bin Talha. Sama ketika Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini hanya meminta sangat sederhana, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah aku seorang ahli hadis. Jadi setiap pergi kemana pun mereka mau memberikan. Misalnya ketemu seorang syekh, ketemu seorang kiai, tolong berikan satu hadis kepada aku. Kiai, tolong berikan, ajarkan satu hadis kepadaku. Ketemu syekh dimanapun, Ya syekh, tolong ajarkan satu hadis kepadaku. Maka kemudian sekian tahun kemudian, dan mereka benar-benar menjadi seorang ahli hadis. Dan mereka seorang hadis. Dan mereka minta, Ya Allah, jadikanlah setiap orang yang menahan hadis, Ya Allah, jadikanlah selalu bertanya kepadamu. Ternyata Allah langsung menjadikan dia menjadi seorang ahli hadis yang sangat luar biasa di masanya. Sama juga ketika Marwah bin Hakam. Marwah bin Hakam itu malah berdoanya sangat luar biasa. Marwah bin Hakam berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah aku seorang presiden. Doanya menjadi seorang presiden. Dan
Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berdoa kepada Allah ketika di Ka'bah. Ketika 4 orang ini bercanda-bercanda. Hei Pak, teman-teman, kita berdoa yuk di depan Ka'bah. Kita meminta kepada Allah yuk. Kemudian mereka bertanya, kalau engkau akan meminta apa? Wahai Mus'ab bin Zubair, yang sebenarnya tadi, aku ingin jadi seorang gubernur. Aku ingin nikahi Sukainah dan aku ingin nikahi Aisyah bin Talha. Padahal pemuda kita pemuda yang kaya. Bisa nikahi Sukainah orang yang paling cantik di sana, dan bisa nikahi Aisyah putranya Talha, ini juga paling cantik dan orang kaya di sana. Dan dikabulkan oleh Allah. Sama ketika Abdullah bin Zubair pengen apa namanya, pengen menjadi seorang yang ahli hadis, kemudian ada yang menjadi seorang presiden, maka seorang Abdullah bin Umar ini berdoa dengan sangat sederhana, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga. Tidak meminta punya istri dua, tidak meminta menjadi gubernur, tidak meminta menjadi seorang ahli hadis, dan tidak meminta pengen menjadi jadi presiden, tetapi berkata, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga. Ternyata dalam riwayat hadis ini dijelaskan bahwa ternyata orang yang paling tepat berdoa adalah, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga. Kalau yang pertama meminta jadi seorang gubernur, maka begitu jadi gubernur ada masa selesainya. Ketika mereka sudah mendapatkan jadi gubernur, ketika mereka menikahi Sukainah, mereka sudah bisa menikahinya, maka bisa merasakan ada akhir dari setiap kehidupan. Sukainah sudah dinikahi, sudah punya anak, Aisyah sudah dinikahi, yang ahli hadis sudah menjadi seorang ahli hadis, yang ketiga menjadi presiden. Maka doa yang paling bagus adalah doa, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga. Ternyata apa? Doa yang paling akan dimana-mana sekalian, maka mintalah, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga. Kalau doa itu, kalau malam kan doa itu dengan semua, itu doanya ada di situ. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anak satu dari orang-orang yang mencintaimu, ya Allah, selalu mendapatkan rahmat-Mu. Kenapa demikian? Orang-orang yang nanti terjadi alam masyarakat, ketika orang-orang nanti diangkat, maka orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang telah mendapatkan rahmat Allah, yaitu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itu adalah orang yang mendapatkan rahmat. Makanya anak-anakku sekalian, kalau bisa meminta, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, berikanlah aku rahmat-Mu sampai aku bertobat. Sama kadang surat Yunus. Nanti ketika manusia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang cintai Allah, orang-orang yang dirindukan Allah, maka mereka masuk surga. Maka bonus tertingginya adalah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah adalah merupakan sesuatu yang paling indah dibanding surga itu sendiri. Makanya anak-anakku sekalian, kalau bisa anak-anakku sekalian belajar menghafal Al-Quran ini, ya Allah, aku belajar menghafal Al-Quran ini, ya Allah, karena aku lebih merindukan ya Allah. Harus menunjukkan dengan Allah daripada menunjukkan syurga. Kalau menunjukkan Allah, maka akan Allah memberikan yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Inilah orang-orang yang terselamatkan dari api neraka, adalah orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat ya Allah. Bahkan ada seorang wali, seorang yang sangat dekat kepada Allah, maka kemudian mereka masuk syurga. Begitu masuk syurga diturunkan oleh malaikat, maka ditanya, wahai si fulan, engkau masuk surga karena apa? Mereka menyampaikan, wahai malaikat, aku masuk surga karena ibadahku kepada Allah. Aku masuk surga karena amalanku kepada Allah. Maka langsung Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, seretlah dia, keluarkanlah dia dari surga. Coba bayangkan, sudah di surga, diseret surga. Maka seorang yang sangat soleh itu bertanya, wahai malaikat, kenapa kamu menyeretku? Ya, aku disuruh menyeret kepada Allah. Apa? Kenapa? Bisa jadi. Maka ditanya lagi, engkau masuk surga karena apa? Aku masuk surga karena amalku. Diulangi lagi. Maka malaikat bertanya lagi, engkau masuk surga karena apa? Wahai Tuhan, aku masuk surga karena amalku. Maka dibilang orang yang sangat soleh untuk merasa bahwa dia masuk surga karena ibadah. Maka kemudian dihadapkan kepada Allah.
Maka ditanya, wahai fulan, engkau masuk surga bukan apa? Karena aku iman kepada, karena aku telah bersedekahku. Maka kata Allah, wahai malaikat, berlimpahkan hati masih ada riwayat supaya tidak pernah bersedekah dosa, sangat sedikit dosanya sudah berlimpah. Maka begitu saat nama Rasulullah mengatakan, wahai si fulan, engkau masuk surga dengan langsung dia begitu bisa mengatakan, ya Allah, dirahmatika ya Allah, dirahmatika ya Allah, dirahmatika ya Allah, aku masuk surga karena Muhammad. Aku masuk surga karena kemurahan-Mu ya Allah, aku masuk surga karena kehendak-Mu ya Allah. Maka Allah langsung mengatakan, wahai malaikat, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Maka yang harus kalian minta Allah, ya Allah, berikan aku rahmat-Mu ya Allah, berikan aku rahmat-Mu, karena orang yang beri rahmat itu orang yang tak selamatkan dari Allah dan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Yunus dikatakan di sana bahwa orang-orang yang nanti akan bertemu padaku, orang-orang yang dia ambil syurga, nanti mereka akan dikumpulkan dalam satu rumah. Maka Allah mengatakan, wahai Allah, inilah tempat yang aku janjikan dulu bahwa orang-orang yang mencintaiku, orang-orang yang beriman padaku akan bertemu sama syurga. Saya ini singkat ini, jadi dia kayak narik. Maka anak-anakku saya mintalah dia bagi Allah, berikanlah imanmu sampai aku bertemu dengan dia. Nanti salah merah kan dari sini. Nanti habis ini aja kita harus. Sudah dari saya tidak disampaikan yang kecil. Yang jelas anak-anakku saya kalau meminta kepada Allah, maka ingatlah Allah, cintai Allah. Jangan kalau kita sesuatu yang diminta itu tidak, tapi ingatlah kepada Allah yang jauh lebih akan memberikannya. Makanya saya pernah menyampaikan kemudian nanti kalau orang meminta dan mereka melupakan orang yang dimintai dan tidak ingat orang yang dimintai, itu namanya dulu. Masa minta kerja itu kiai kan uang lo seandainya sih tapi yang musiknya lagi dia sama sekali lagi dan masih kemudian jadi itu lagi. Ya maka itu anak-anakku sekalian, kalau meminta kepada Allah maka ingatkan Allah yang banyak. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Yakinlah dengan dalam surat Al-Quran apa dalam Al-Quran, Allah pasti akan memberikannya kalau hamba itu meminta apa itu dengan secara sungguh dan rasa cinta. Sama anak-anakku sekalian, kalau minta doa meminta Tuhan jangan putus asa, karena Rasulullah juga sama melakukan seperti itu, dan bahkan Allah mungkin akan kepada tangisan karena cintanya dari anak-anakku sekalian kepada Allah. Terima kasih. Jadi kami sampaikan, nanti akan disampaikan oleh Kiai Mujib. Dan semangat masa lalu meeting saya seperti biasa lebih Jakarta dulu. Nanti kalau minggu depan ngaji, saya insya Allah akan menyampaikan kisah seorang yang sangat dicintai Allah dan dicintai Rasul dan bisa menjadi ahli syurga adalah seorang yang insya Allah minggu depan saya akan menyampaikan tentang Bilal yang seorang bahkan perumpahnya pun di surga. Sudah terkenal ketika mereka di dunia begitu